Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azli Nasnin dengan NPM 2206056690. Di sini saya akan mengulas dan menjawab 5 pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan nomor 1. Degradasi termal pada polimer adalah suatu proses di mana polimer mengalami perubahan struktural dan sifatnya akibat dari paparan panas yang berlebihan. Nah, proses ini terjadi melalui serangkaian reaksi kimia kompleks yang dapat mempengaruhi performa dan juga keberlanjutan polimer tersebut. Pertama-tama, degradasi termal dimulai dengan pemanasan polimer di atas suhu tertentu yang disebut suhu degradasi. Nah, suhu ini bervariasi tergantung pada jenis polimer karena setiap polimer memiliki kestabilan termal yang berbeda. Nah, ketika suhu terdegradasi ini tercapai, ikatan kimia antar rantai polimer mulai melemah. Selanjutnya, terjadi 2 mekanisme utama, degradasi termal, scission rantai dan degradasi fungsional. Scission rantai melibatkan pemutusan ikatan antar rantai polimer, menyebabkan pecahan rantai polimer yang lebih pendek. Ini dapat menghasilkan perubahan sifat fisik polimer, seperti kekerasan yang meningkat atau penurunan elastisitas. Di sisi lain, degradasi fungsional melibatkan perubahan struktur kimia polimer. Ini memungkinkan melibatkan pelepasan gugus fungsional tertentu dari rantai polimer atau perubahan pada struktur inti polimer itu sendiri. Proses ini dapat mempengaruhi sifat kimia dan fungsional polimer, seperti kestabilan kimia dan kemampuan untuk berinteraksi dengan zat lain. Selama degradasi termal, produk sampingan seperti gas dan senyawa organik volatil dapat terbentuk. Pada suhu tinggi, reaksi-reaksi ini dapat menghasilkan senyawa yang memiliki bau yang tidak diinginkan atau bahkan bersifat toksik. Nah, oleh karena itu nih, pemahaman mendalam tentang perubahan kimia selama degradasi termal sangatlah penting untuk memastikan keamanan dan keandalan polimer dalam berbagai aplikasi. Nah, penting juga untuk kita catat bahwa berbagai faktor dapat mempengaruhi proses degradasi termal, termasuk jenis polimer, aditif yang ditambahkan, dan kondisi penggunaan polimer. Aditif seperti stabilizer termal dapat digunakan untuk mengurangi risiko degradasi termal dengan menangkap radikal bebas atau menghentikan reaksi berantai yang menyebabkan degradasi. Selain itu, kontrol suhu dan kondisi penggunaan polimer dapat menjadi faktor kunci untuk mencegah atau meminimalkan degradasi termal. Penggunaan polimer dalam lingkungan yang memerlukan ketahanan termal yang tinggi, seperti aplikasi otomotif atau industri aerospace, seringkali melibatkan perancangan material yang tahan terhadap suhu yang ekstrim. Secara keseluruhan, pemahaman degradasi termal pada polimer memegang peranan penting, terutama dalam penggunaan dan pengembangan material polimer. Studi mendalam terkait reaksi kimia, suhu, dan faktor-faktor berpengaruh lainnya diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan polimer dalam berbagai industri. Lalu, nomor 2. Mekanisme utama yang terlibat dalam degradasi termal melibatkan serangkaian reaksi kimia kompleks yang dipicu oleh paparan panas. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang mencakup scission rantai, degradasi fungsional, dan juga pembentukan produk sampingan. Mari kita jelaskan mekanisme ini secara rinci. Yang pertama, ada inisiasi. Proses degradasi dimulai dengan tahap inisiasi, di mana polimer dipanaskan atas suhu degradasi kritis. Ini bisa jadi karena paparan panas dari lingkungan atau sebagai akibat dari proses manufaktur. Pada tahap ini, energi termal ditransfer ke molekul polimer, menyebabkan getaran atom-atom di sekitar ikatan kimia polimer. Ini menyebabkan pelepasan gugus fungsional atau terbentuknya radikal bebas yang menjadi titik awal reaksi degradasi. Yang kedua adalah scission rantai. Scission rantai adalah tahap kritis dalam degradasi termal. Pada tahap ini, energi termal yang cukup menyebabkan pemutusan ikatan antara rantai polimer. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti homolisis dan heterolisis, di mana
Rantai polimer membelah menjadi dua bagian. Pembelahan rantai ini menghasilkan fragmen rantai yang lebih pendek dan dapat mengubah sifat fisik polimer seperti kekerasan dan juga elastisitas. Yang ketiga adalah degradasi fungsional. Fungsional selain scission rantai, degradasi fungsional terjadi ketika perubahan pada struktur kimia polimer. Ini bisa melibatkan pelepasan gugus fungsional dari rantai polimer atau perubahan pada struktur inti molekul. Reaksi ini dapat merusak sifat kimia dan fungsional polimer, mempengaruhi kestabilan kimia, kemampuan untuk berinteraksi dengan zat lain, dan sifat lainnya. Lalu yang keempat, ada pembentukan produk sampingan. Selama degradasi termal, terbentuknya produk sampingan menjadi bagian penting. Ini dapat mencakup gas, senyawa organik volatil, atau fragmen rantai polimer yang lebih kecil. Produk sampingan ini dapat memiliki efek yang tidak diinginkan, seperti bau yang tidak sedap atau bahkan bersifat toksik. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis dan kuantitas produk sampingan yang dihasilkan selama degradasi penting untuk menilai konsekuensi pada keamanan dan keandalan polimer. Lalu yang kelima, ada efek terhadap sifat mekanis dan fisik degradasi termal, mempengaruhi sifat mekanis dan fisik polimer secara signifikan. Scission rantai dapat mengakibat penurunan kekuatan dan elastisitas, sementara degradasi fungsional dapat mengubah sifat-sifat kimiawi dan termal. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana mekanisme ini berinteraksi dan mempengaruhi properti polimer sangat penting dalam pengembangan material yang tahan terhadap suhu tinggi. Yang keenam, pengaruh faktor lingkungan dan penggunaan faktor-faktor lingkungan seperti kelembapan, oksigen, dan keberadaan dan juga zat kimia tertentu juga dapat mempengaruhi mekanisme degradasi termal. Selain itu, kondisi penggunaan polimer seperti suhu operasional dan tekanan dapat menjadi faktor penentu dalam sejauh mana degradasi termal terjadi. Pengembangan material polimer yang dapat bertahan dalam kondisi lingkungan ekstrim menjadi perhatian utama dalam industri. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang mekanisme degradasi termal pada polimer sangatlah penting dalam merancang material yang dapat memenuhi persyaratan ketahanan termal untuk berbagai aplikasi industri. Studi lanjutan tentang interaksi antara suhu, jenis polimer, dan kondisi lingkungan dapat membantu meningkatkan keberlanjutan dan kinerja material polimer di berbagai lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas jawaban nomor 3. Struktur molekul polimer memiliki peran krusial dalam menentukan kecepatan dan sifat degradasi termalnya. Berbagai aspek struktural seperti panjang rantai, keberagaman struktural, dan kelompok fungsional dapat mempengaruhi bagaimana polimer merespons terhadap pemanasan ekstrim dan akhirnya mengalami degradasi. Mari kita eksplorasi dampak struktur molekul pada degradasi termal polimer dalam detail. Pertama, panjang rantai polimer. Panjang rantai polimer menjadi faktor utama dalam kecepatan degradasi termal. Polimer dengan rantai panjang cenderung memiliki ikatan lebih banyak, ikatan antar rantai, dan karena itu memerlukan lebih banyak energi untuk memutus ikatan ini selama degradasi. Oleh karena itu, polimer dengan rantai panjang umumnya mempunyai kestabilan termal yang lebih tinggi. Namun, pada saat yang sama, panjang rantai juga dapat mempengaruhi fleksibilitas molekuler. Polimer dengan rantai yang sangat panjang mungkin menjadi kurang fleksibel, membuatnya lebih rentan terhadap patah atau retakan selama degradasi. Oleh karena itu, ada trade-off antara kestabilan termal dan fleksibilitas molekuler yang tergantung pada aplikasi khusus polimer tersebut. Lalu yang kedua ada distribusi berat molekul. Distribusi berat molekul yang menggambarkan sejauh mana polimer memiliki rentang panjang rantai juga memainkan peran penting. Polimer dengan distribusi berat molekul yang lebih sempit, di mana sebagian besar rantai memiliki panjang yang serupa, cenderung memiliki sifat degradasi termal yang lebih konsisten.
Sebaliknya nih, distribusi berat molekul yang lebar dapat menghasilkan variasi dalam kecepatan degradasi antar rantai. Distribusi berat molekul juga dapat mempengaruhi viskositas polimer. Polimer dengan distribusi berat molekul yang sempit cenderung lebih mudah mengalir, sehingga dapat membantu dalam pembentukan produk sampingan yang lebih homogen selama degradasi. Lalu sebaliknya, polimer dengan distribusi berat molekul yang lebih lebar mungkin mengalami degradasi yang tidak merata dan menghasilkan produk sampingan yang sangat beragam. Lalu yang ketiga ada kelompok fungsional dan ikatan kimia. Kelompok fungsional pada rantai polimer memiliki dampak signifikan pada sifat degradasi termal. Kelompok-kelompok ini dapat bertindak sebagai pemicu reaksi atau dapat memberikan stabilitas tambahan terhadap degradasi. Sebagai contoh, kelompok fungsional seperti gugus hidroksil atau asam karboksil dapat meningkatkan kecenderungan polimer untuk mengalami degradasi fungsional. Ikatan kimia antar polimer juga memainkan peran penting. Polimer dengan ikatan yang lebih kuat antar rantai cenderung memiliki kestabilan termal yang lebih tinggi karena memerlukan energi yang lebih besar untuk memutus ikatan ini selama degradasi. Lalu sebaliknya, polimer dengan ikatan yang lebih lemah mungkin lebih rentan terhadap scission rantai. Lalu yang keempat, kristalinitas dan morfologi. Kristalinitas yaitu sejauh mana rantai polimer disusun secara teratur dalam bentuk kristal, juga dapat mempengaruhi kestabilan termal. Polimer kristalin umumnya lebih stabil secara termal daripada polimer amorf yang memiliki struktur molekul yang lebih acak. Kristalinitas dapat membatasi gerakan molekuler setelah berdegradasi, yang menyebabkan kecepatan degradasi menjadi lebih lambat. Morfologi polimer, seperti ukuran dan bentuk polimer, juga dapat memainkan peran dalam degradasi termal. Partikel yang lebih besar atau morfologi yang lebih kompleks dapat menyebabkan distribusi panas yang tidak merata selama pemanasan, mempengaruhi kecepatan dan sifat degradasi. Yang kelima, aditif dan stabilizer penggunaan. Penggunaan aditif seperti stabilizer termal dapat memodifikasi sifat degradasi termal polimer. Stabilizer termal dapat bertindak sebagai perangkap radikal bebas atau dapat menghentikan reaksi berantai yang menyebabkan degradasi. Pemilihan aditif yang tepat dapat meningkatkan ketahanan termal polimer dalam berbagai kondisi lingkungan. Dalam konteks ini, struktur molekuler stabilizer termal juga menjadi faktor penting. Stabilizer yang dirancang untuk berinteraksi dengan kelompok fungsional atau ikatan kimia tertentu pada polimer dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap degradasi yang tidak diinginkan. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi, pemahaman mendalam tentang struktur molekuler polimer menjadi salah satu kunci dalam merancang material yang tahan terhadap degradasi termal. Peningkatan dalam rekayasa polimer dan pengembangan adaptif yang tepat dapat membawa dampak positif pada performa dan keberlanjutan polimer dalam berbagai aplikasi industri. Lalu selanjutnya kita akan menjawab nomor 4. Aditif memainkan peran krusial dalam memodifikasi dan meningkatkan stabilitas termal polimer. Dalam konteks material polimer, stabilitas termal mencakup kemampuan polimer untuk mempertahankan sifat-sifatnya saat terkena suhu tinggi atau pemanasan ekstrim. Nah, aditif sendiri dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengatasi tantangan degradasi termal dan memperpanjang umur pakai polimer. Yuk, mari kita eksplorasi peran dan dampak aditif pada stabilitas termal polimer dalam detail. Stabilizer termal, salah satu peran utama aditif dalam stabilitas termal polimer adalah sebagai stabilizer termal. Stabilizer ini dirancang untuk melindungi polimer dari degradasi yang disebabkan oleh panas dan radiasi. Mereka dapat bekerja dengan berbagai mekanisme, termasuk menangkap radikal bebas, menghentikan reaksi berantai, atau bahkan melindungi kelompok fungsional tertentu dalam struktur molekul polimer.
Contoh stabilizer thermal yang umum digunakan termasuk hydrophenols, phosphates, dan amines. Hydrophenols misalnya dapat berinteraksi dengan radikal bebas yang dihasilkan selama degradasi thermal, membantu mencegah scission rantai dan perubahan struktural yang tidak diinginkan. Pemilihan stabilizer yang tepat tergantung pada jenis polimer, kondisi penggunaan, dan kebutuhan spesifik material. Lalu ada antioksidan. Antioksidan ini juga termasuk dalam kategori aditif yang dapat meningkatkan stabilitas thermal. Mereka bertindak dengan menghentikan reaksi berantai yang dapat terjadi selama oksidasi polimer. Oksidasi dapat terjadi akibat paparan polimer terhadap udara, cahaya, atau panas. Antioksidan ini akan membantu melindungi polimer dari kerusakan struktural yang disebabkan oleh reaksi oksidatif, seperti pembentukan radikal bebas atau perubahan kimia pada rantai polimer. Beberapa antioksidan umumnya termasuk vitamin E, vitamin C, dan BHT. Mereka dapat diperkenalkan dalam formulasi polimer untuk meningkatkan ketahanan terhadap oksidasi dan juga oleh karena itu dapat meningkatkan stabilitas thermal secara keseluruhan. Lalu ada flame retardants. Aditif lain yang dapat mempengaruhi stabilitas thermal polimer adalah retardan api atau flame retardants. Mereka bertujuan untuk memperlambat atau bahkan mencegah penyebaran api dalam kondisi kebakaran. Flame retardants dapat melibatkan membentukkan lapisan protektif pada permukaan polimer, mengurangi pembentukan gas yang mudah terbakar, atau meredam energi panas yang dihasilkan selama pembakaran. Retardan api dapat menyerupai senyawa bromine, fosfor, atau nitrogen yang ditambahkan ke polimer. Namun karena beberapa retardan api mengandung bahan kimia yang dapat menjadi kontroversial dalam hal keberlanjutan dan dampak lingkungan, atau penelitian terus-menerus untuk mengembangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada plasticizer. Plasticizer adalah aditif yang dapat mempengaruhi stabilitas thermal polimer dengan meningkatkan fleksibilitas dan keulatan si material, dengan memberikan mobilitas molekuler yang lebih besar. Tentunya plasticizer dapat membantu mengurangi risiko patah atau retakan selama degradasi thermal. Mereka dapat bekerja dengan mengurangi daya tarik antar rantai polimer, membuat si material ini lebih tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Phthalates dan adipetes adalah contoh plasticizer yang umumnya digunakan dalam polimer. Namun seperti halnya dengan retardant api, penggunaan phthalates telah menjadi subjek perhatian karena potensi dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, industri terus mencari plasticizer alternatif yang lebih aman. UV stabilizer. Dalam kasus polimer yang terpapar sinar ultraviolet atau UV, aditif seperti UV stabilizer dapat meningkatkan stabilitas thermal dengan melindungi material dari kerusakan yang disebabkan oleh radiasi UV. Radiasi UV dapat menyebabkan oksidasi dan degradasi struktural pada polimer yang mengakibatkan hilangnya sifat fisik dan mekanis benzophenons, benztrothiazole, dan hydrogen amines adalah jenis UV stabilizer yang digunakan dalam polimer. Mereka bekerja sama dengan menyerapkan sinar UV dan meredam efeknya pada polimer, sehingga membantu mempertahankan integritas struktural dan sifat-sifat material. Lalu selanjutnya ada dampak aditif pada sifat mekanis kimia. Sifat mekanis dan kimia. Penggunaan aditif juga dapat mempengaruhi sifat mekanis dan kimia polimer secara keseluruhan. Beberapa aditif seperti stabilizer thermal dan antioksidan dapat meningkatkan ketahanan terhadap degradasi thermal tanpa mengorbankan sifat mekanis polimer. Namun juga ada kemungkinan bahwa aditif tertentu dapat menyebabkan perubahan pada sifat material. Misalnya, mereduksi kekuatan atau kekerasan polimer. Selain itu, pemilihan aditif yang tepat juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan keberlanjutan material polimer. Aditif yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia dapat menjadi berbahan kimia yang berbahaya dapat menjadi pilihan
yang lebih baik dalam mengembangkan material yang tahan terhadap degradasi termal. Dalam merancang formulasi polimer dengan aditif, penting untuk mempertimbangkan tujuan aplikasi dan persyaratan khusus material. Pemilihan aditif yang tepat bersama dengan pemahaman mendalam tentang sifat-sifat polimer dapat membantu menciptakan material yang tahan terhadap suhu tinggi, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan industri dan lingkungan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Teknik-teknik analisis yang digunakan untuk mengkarakterisasi degradasi termal pada polimer mencakup berbagai metode instrumental yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang perubahan struktural, sifat fisik, dan sifat kimia yang terjadi selama pemanasan ekstrim. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik analisis yang umum digunakan oleh karakterisasi degradasi termal pada polimer. Yang pertama adalah analisis thermogravimetry atau TGA. TGA adalah metode yang paling umum digunakan untuk mempelajari degradasi termal pada polimer. Pada teknik ini, sampel polimer dipanaskan secara perlahan dalam atmosfer yang dapat dikendalikan, biasanya nitrogen, sementara beratnya terus dimonitor. Ketika sampel mengalami degradasi, terjadi penurunan berat karena pelepasan produk gas atau fragmen rantai polimer. Data yang dihasilkan dari TGA membentuk informasi tentang suhu degradasi, kecepatan degradasi, dan jumlah massa yang hilang selama proses. Analisis termogram dapat memberikan wawasan tentang tahap-tahap degradasi termal dan dapat membantu mengidentifikasi suhu kritis, di mana perubahan struktural utama terjadi. Lalu yang kedua ada analisis termomekanis atau TMA. TMA mengukur perubahan dimensi sampel polimer sebagai fungsi suhu. Metode ini memungkinkan identifikasi perubahan fisik seperti perubahan volume atau perubahan dimensi sampel yang dapat terjadi selama degradasi termal. TMA ini juga dapat memberikan informasi tentang sifat mekanis seperti kekerasan atau modulus elastisitas pada berbagai suhu. Penggunaan TMA dalam karakterisasi degradasi termal memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang respons termal polimer terhadap pemanasan, terutama dalam konteks perubahan dimensi dan juga sifat mekanisnya. Lalu ada yang ketiga, spektroskopi inframerah Fourier transform atau FTIR, digunakan untuk mengamati perubahan pada ikatan kimia molekul-polimer selama degradasi termal. Saat polimer mengalami pemanasan, terjadi perubahan ikatan kimia yang dapat terdeteksi melalui pergeseran atau perubahan intensitas puncak absorpsi pada spektrum inframerah. FTIR dapat memberikan informasi tentang pembentukan atau pelasan subgugus fungsional selama degradasi dan juga membantu mengidentifikasi reaksi kimia yang terlibat. Analisis FTIR dapat membantu mengidentifikasi produk sampingan atau senyawa baru yang mungkin terbentuk selama degradasi termal. Pemahaman ini kritis dalam menilai dampak degradasi terhadap sifat kimia polimer dan membantu desain material yang lebih tahan terhadap suhu tinggi. Lalu ada kromatografi gas, GC, dan kromatografi massa, GC mass. GC dan GC mass dapat digunakan untuk menganalisis senyawa volatil yang terbentuk selama degradasi termal. Pada GC, senyawa volatil dipisahkan berdasarkan waktu retensi, sedangkan GC mass memungkinkan identifikasi senyawa secara spesifik melalui analisis massa. Teknik ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengkuantifikasi produk sampingan yang dihasilkan setelah degradasi, yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang perubahan kimia yang terjadi. Penggunaan GC dan GC mass dapat melengkapi informasi dari teknik lain seperti TGA dan FTIR untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap proses degradasi termal dan juga produk yang dihasilkan. Lalu yang kelima ada difraksi sinar X atau XRD. XRD digunakan untuk memahami perubahan dalam struktur kristalin polimer selama degradasi termal. Pada beberapa kasus, degradasi termal dapat menyebabkan perubahan dalam tingkat kristalinitas atau pola kristalin polimer.
Analisis SRD dapat memberikan informasi tentang perubahan ini dan dapat membantu mengidentifikasi apakah degradasi termal mempengaruhi susunan molekul polimer secara signifikan. Lalu yang keenam ada mikroskopi elektron, TEM dan SEM. Mikroskopi elektron termasuk TEM atau Transmission Electron Microscopy dan SEM, Scanning Electron Microscopy, digunakan untuk mengamati perubahan morfologi dan struktur permukaan polimer selama degradasi. TEM memberikan gambaran lebih rinci tentang struktur internal sampel, sementara SEM memberikan gambaran permukaan sampel dengan resolusi tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, perubahan pada tingkat mikroskopis dapat diamati, termasuk patah atau perubahan morfologi yang mungkin terjadi selama degradasi termal. Informasi ini dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana sih degradasi termal mempengaruhi integritas struktural polimer. Lalu yang ketujuh ada chromatografi gel permeasi atau GPC. GPC ini digunakan untuk mengukur distribusi berat molekul polimer dan perubahan distribusi tersebut selama degradasi termal. Pemantauan distribusi berat molekul dapat memberikan wawasan tentang perubahan dalam panjang rantai polimer yang dapat terjadi selama degradasi. GPC sering digunakan bersamaan dengan teknik analisis lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang degradasi termal polimer. Lalu yang kedelapan ada analisis kalorimetri diferensial pindah panas atau DSC. DSC dapat memberikan informasi tentang perubahan fase dan transisi termal yang terjadi selama degradasi. Pada degradasi termal, perubahan fase seperti meleleh atau kristalisasi dapat terjadi. DSC dapat membantu mengidentifikasi perubahan ini dan juga memberikan wawasan tentang sifat termal polimer sepanjang rentang suhu tertentu. Nah, secara keseluruhan, kombinasi teknik-teknik analisis ini membentuk pendekatan yang komprehensif untuk mengkarakterisasi degradasi termal pada polimer. Integrasi data dari berbagai teknik memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan pada tingkat mikroskopis dan mikroskopis yang terjadi selama pemanasan ekstrim, membantu dalam pengembangan material polimer yang lebih tahan terhadap suhu tinggi dan lingkungan yang menantang. Oke, baik. Segitu saja mungkin penjelasan dari materi dan pertanyaan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya Azlina Nasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.